Ya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, dikit-dikit bisa baca Al-Quran karena udah dihafal, meskipun belum semua. Ketika ngantri panjang, ketika macet di jalan, ketika di PHP orang nunggu lama gitu ya, atau bahkan ketika terjebak hujan kayak tadi gitu, kita nggak peduli gitu lah, kita nggak urus wes itu ibaratnya, karena ada Al-Quran yang menemani gitu. Jadi ya seseorang yang nggak segener akan heran, nih orang kok nggak pernah ngeluh gitu, nih orang kok nerimaan gitu ya, nih orang kok enjoy aja di segala sikon. The answer is karena Al-Quran jadi teman dekatnya. Ketika seakan dunia tidak adil, larinya dia ke Quran begitu. Ya aslinya Ana suka kalian semua itu karena ya jujur aja banyak ku temui aku melihat diriku sendiri pada kalian. Namun kalian lebih baik. Banyak yang senasib, kisah yang segaris. Banyak ku temui pola pikir, perlakuan kepada orang tua, dan cara menghadapi masalah yang sama. Lagian kalian itu mendekatkan pada takwa. Ya wajarlah apabila aku dulu mengejarnya dan mempertahankannya. Hal yang paling aneh kepoin pasti juga pencapaian kalian. Ya biar semakin kompetitif berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Fastabiqul khairat. And in my opinion, sekedar pendapatku, bolehlah main game online mabar begitu, bolehlah nge-sosmed, asal jangan toksik. Sama-samanya mencet di sosmed, kan kalian tinggal mencet-mencet gitu ya, layar handphone kalian gitu ya, layar smartphone Android dan lain sebagainya. Kenapa tinggal sama-sama mencetnya, kenapa nggak mencet yang baik sekalian gitu ya? Kita kan semua muslim yang taat. Lanjut potongan hadis kemarin, yang kemarin kan udah kita sampaikan, manda'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu uzuri man tabi'ahu la yang kusumin ujurihim saya. Barang siapa ngajak-ngajak pada kebaikan, niscaya dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tersebut. Orang yang mengikuti petunjuk hudan tadi, apa yang kita posting ternyata membuat orang untuk sadar gitu ya, untuk melakukan suatu kebaikan, ternyata kita juga mendapatkan pahala atas ajakan kita gitu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti ajakan-ajakan kita gitu, yang disampaikan apalagi Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin bisa dari perbuatan kita, perbuatan ini kita bisa jadi cermin gitu untuk orang-orang, ternyata wah begini baik ya dampaknya buat orang lain dan lain sebagainya. Karena coba diulang hadisnya yang ini, manda'a ila dolalatin karena alaihi minal ismi mislu asami mantabi'ahu la yang kusumin asamihim saya. Jadi sama juga kalau kita nggak hati-hati, ternyata ajakan postingan-postingan atau di game kita toksik gitu ya, ternyata dari hal-hal tersebut menciptakan sebuah keburukan, jadi kayak ngajak ke kesesatan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Kita nanti juga akan ditimpakan dosa-dosa dari orang yang mengikuti hal tersebut gitu. Apa nggak ngeri gitu? Makanya kita hati-hati gitu ya. Nah, mending yang baik sekalian biar ditimpakan pahala sama dengan dari orang yang mengikutinya kayak gitu. Nah, buat antum, gue panggil antum nih. Nah, buat antum yang punya pergaulan yang luas, lebih luas dari yang lain. Soalnya yang lain itu mungkin kalian anggap anak mama lah, cupu lah, culun lah. Nah, gue sebenarnya sama sih, yang kalian anggap kayak gitu sih aslinya. Kembali ke antum tadi. Nah, buat antum yang pergaulannya luas tadi, jangan nambah atau ikut dalam circle toxic. But di situ ajak-ajaklah dari hal yang kecil gitu ya, simple aja, jangan langsung wala takrobu zina gitu ya, jangan langsung gitu, jangan yang muluk-muluk dulu guys, pakai sendok aja, pakai muluk ya, maksudnya pakai bahasa pergaulan aja, jangan bahasa yang langsung menuju din gitu ya, orang-orang mungkin nggak akan terima gitu ya, jadi sampaikan dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Apalagi anak pondok, temen-temen lu udah pada tahu pasti itu lu dikait-kaitkan dengan kata alim, ya wajar gitu loh, terima aja. Di teman-teman bilang lu alim lah, dikaitkan dengan hal-hal yang alim, ya terima aja, jangan malu begitu loh. Pas adu bi anak muslim gitu, jangan malah menunjukkan aku anak pondok tapi aku ya bisa kayak kalian, lebih bandel malah kayak gitu. Jangan bro, jangan bahaya bro. Kalau mau tunjukkan ya show up yang baik-baik aja, misal cari tempat makan. You're welcome, Ferris. I always be with you. Handphone. Kalau mau tunjukkan show up aja yang baik-baik aja, misal cari tempat makan harus yang jelas halalnya. Kalau nggak jelas nggak mau misalnya, itu udah dakwah gitu loh. Terus pas azan harus ninggalin tongkrongan karena langsung ke masjid gitu loh.
Kalau perlu malahan antum yang azan juga dan lain sebagainya. Pasti saking seringnya kalian ninggalin tongkrongan karena udah dipanggil azan, apalagi kalian yang azan begitu ya, insya Allah nanti ada influence baiknya yang ngaruh ke teman-teman tongkrongan kalian gitu. Nih orang ternyata habis dari masjid kelihatan enak banget atau ceria banget, berseri-seri dan lain sebagainya. Misalnya ya pas ditinggal itu ternyata ada kejadian yang menyusahkan begitu. Wah, ternyata yang ke masjid bejo ya begitu. Bisa jadi gitu loh. Jadi intinya hal-hal seperti itu, sesimpel itu, ayat-ayat hadis dalam bentuk perbuatan ya seperti itu. Jadilah al-ghuraba, jadilah pembeda yang tidak mengikuti umumnya orang, karena umumnya manusia nanti akan semakin menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu udah jelas di dalam firman-Nya ya. Lu cowok, semua tahu gue juga cowokan. Lu masih jomblo, gue juga kebetulan masih diridoi jomblo sesuai keinginan sih. Soalnya lagi pengen jomblo aja, belum ada kepengenan buat merit dan lain sebagainya. Tak kasih video sebagai bonus atau hadiah. Nih, lihat ya guys ya. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Makanya jangan rusak diri kalian. Jadi taulah Allah itu maha adil. Laki-laki yang soleh dipertemukan dengan perempuan yang soleh. Laki-laki rusak, laki-laki yang fasik juga dipertemukan dengan perempuan yang rusak. Ya, yang ingat ayatnya bisa disepil di sini ya. Dan Allah tiada pernah merubah ketetapannya gitu. Kalau misalnya lu ngeyel misalnya, ada mas orang rusak dapat yang solehah gitu, itu kan rusak dari mata kita gitu lah, dari pandangan kita. Dari pandangan Allah lebih mengetahui begitu. Jadi jangan mentang-mentang kelihatan rusak langsung kita judge a book by the cover. Wah, orang rusak, itu nggak boleh. Dan kasih foto ini biar mancing teman-teman kalian buat lihat story. Ya, ini strategi aja sih, strategi media. Ya, bahkan ketika melihat ini rasanya seperti melihat dosa-dosaku sendiri ya, karena di sini gue banyak salah. Malu banget, apalagi kalian ceritain. Ternyata gue malu-maluin banget ya. Ya, apabila bisa minta maaf gitu, saya pengen sih minta maaf secara langsung. Yang penting satu hal yang gak akan berubah, kalian tetap anggap adik-adik gue lah, apapun yang terjadi. Mungkin saat ini kalian belum merasa, tapi kalau aneh udah gak ada, nah mungkin itu baru akan terasa. Ini pagi hari tadi sih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu sore, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan kepadamu lah tempat kembali. Begitu. Day 5. Bertambah keimanan, bertambah cintanya seorang muslim baik dengan ujian maupun kemudahan, itu menunjukkan imannya sudah korek kayak gitu ya. Ramadan Day 5. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, ini mirip dengan hadis yang saya sampaikan di awal ya. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 807. Dan sepertinya udah azan zuhur sih ini, dan gue harus cabut ya guys ya. I hope see you soon on the next video. Semoga pesannya ini bermanfaat. Love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Ya jujur aja aslinya gue tuh malu banget malah. Lah kan karena kebodohan aneh ya. Namanya kesalahan karena ketidaktahuan ya belum terkena hukumnya kan. Yang penting kalau udah tahu begitu tidak mengulangi lagi. Syukron penjelasannya panjang lebar berbobot, nggak pakai emosi sama sekali. Mengena. Pantesan temen kalian ya para santri agak gimana gitu. Ya parahnya bahasanya. Udah jangan dibahas lagi. Aneh tobatan nasuha.